بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya bagi kalian semuanya. Jazakumullahu khairan jazak kepada DKM Masjid, mengamalkan masjid atas kesambutannya, atas waktunya, atas kesediaannya. Mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang sediakan waktunya datang di majlis ta'lim, berkumpul di majlis zikir. Mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita nanti akan bertemu, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dari sungai-sungai yang di surga, dekat dari pohon-pohon, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita duduk ngobrol, bicara, dan kita bertanya, apa yang membuat kita masuk surga ini? Bisa jadi jawaban kita adalah saat kita berkumpul di majelis ta'lim di malam hari bersama Syekh Anas. Bisa jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat kita berkumpul di majelis ta'lim, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sakinah, ketenangan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghashiyatuhumur rahmah, rahmat Allah begitu mengalir kepada kita, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jaminkan masuk surga adalah rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dilindungi oleh para malaikat. Bahkan ada para malaikat yang tugasnya hanya berjalan di muka bumi cari majlis ta'lim. Kalau sudah kamu majlis ta'lim, mereka panggil yang lain, halummu ila hajatikum. Ini yang kita butuhkan kalau begitu datang muter sampai langit. Saking banyaknya malaikat, tidak cukup di muka bumi saja, naik terus sampai langit.
wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan disebutkan namanya satu persatu, bukan oleh syekh atau protokol atau DKM masjid. Yang sebutkan namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyebutkan namanya satu persatu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Berzikirlah kepadaku, aku berzikir kepada kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nafsunya, fi nafsihi, dzakarahu Allah fi nafsihi, Allah juga akan menyebutkan nama dia sendiri. Dan kalau dia menyebutkan nama Allah begitu di majlis ta'lim, Allah akan sebutkan namanya di langit bersama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan diri kepada Allah, Allah lebih dekat kepada kita. Ya, mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majlis ta'lim saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan selesai majlis ta'lim, qala Allah Azza wa Jalla, qumu maghfuran lakum qad baddilat sayyi'atukum hasanat. Allah berfirman, serahkan pulang setelah selesai, aku telah ampuni, aku telah menggantikan dosanya menjadi pahala. Dan para malaikat bertanya, ya Allah, semuanya diampuni, semuanya digantikan dosanya menjadi pahala. Bahkan ada orang hadir di majlis ta'lim yang biasanya tidak hadir, cuma malam ini aja dia hadir. Kenapa hadir? Ya, oleh Syekh ganteng. Atau bisa jadi hadir supaya dapat snack gratis, minuman gratis. Kira-kira dapat pahala? Hah? Dapat enggak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya itu sangat luas. Kata Allah, walahu qad ghafart, dia juga aku telah ampuni. Karena siapa saja yang duduk di tengah-tengah mereka tidak akan merugi. Cukup saja kita berkumpul dengan orang baik, orang saleh, tidak akan merugi. Makanya Rasulullah SAW berikan wasiat Nabi adalah, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kalau anda sekalian melewati berjalan lewat, oh lihat ada orang sedang duduk di majlis ta'lim yang dikatakan oleh Rasulullah SAW taman-taman surga Allah di dunia, maka duduklah, kata Rasulullah SAW, farta'u. Ya, mudah-mudahan kita selalu ramaikan majlis ta'lim, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wasilah bagi kita untuk masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdiri ya. Saya berdiri aja. Karena kasihan ibu-ibu dari tadi saya lihat gini, mau lihat sehat ya Bu? Sehat ya Allah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat dan afiat. Diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majlis ta'lim supaya kita berzikir kepada Allah. Karena orang mukmin, kata Rasulullah SAW, kadang-kadang ketinggalan amal ibadah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang malas, kadang-kadang imannya turun. Tapi kalau diingatkan, kata Rasulullah, orang mukmin kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau dia dengar ceramah, tadakkar, dia ingat, dia sadar dirinya. Satu cerita terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin bukan berarti itu orang yang sempurna. Sahabat Nabi yang sudah Rasulullah jaminkan masuk surga bukan berarti itu orang yang sempurna.
Betul orang sangat mulia di sisi Allah. Allah telah ridha atas perlakuan mereka dan Allah jaminkan mereka ahli surga, dimuliakan oleh Allah sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka adalah makhluk yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala melahirkan di muka bumi. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang termulia, sahabat yang termulia, yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Nomor satu, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa jauh dari dia. Tahu siapa itu? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. Allah. Sahabat yang terbaik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Namanya apa? Kalau ini gelarnya Rasulullah bagi dia Abu Bakar, namanya apa? Hah? Bukan namanya Abu Bakar, itu panggilannya. Namanya Hah? Namanya mana? Kok ada yang tahu ya? Namanya Abdullah. Namanya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ayahnya Abi Quhafah. Panggilan itu juga. Nama ayahnya apa? Abu Quhafah itu panggilannya. Data juga. Namanya Uthman. Berarti Abdullah ibnu Uthman. Mohon maaf, kita zaman sekarang jarang mendengar cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman tabi'in, kata mereka, wallahi kita ajarkan anak kita bagaimana mencintai para sahabat sebagaimana kita ajarkan anak untuk hafal Quran. Kalau ajarkan anak hafal Quran, bagaimana? Berkali-kali ulang terus ulang sampai hafal. Begitu dengan anaknya, terus cerita Abu Bakar, cerita Umar, cerita Uthman, cerita Ali, sampai mereka hafal cerita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saking cinta kepada Abu Bakar dan Umar, anaknya sendiri dia namakan Abu Bakar dan satu lagi ada yang namanya Umar. Maka kita harus tahu ini yang terbaik. Abu Bakar ini radhiyallahu taala anhu yang terbaik. Manusia yang terbaik ini yang ibadahnya luar biasa, juga bukan orang yang sempurna. Bisa jadi dia melakukan kesalahan. Salah satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedang bicara dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Umar ibn al-Khattab bicara dengan siapa tadi? Tidur ini. Dengan Abu Bakar. Abu Bakar, Umar lagi ngobrol. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu lagi ngobrol. Dan Abu Bakar dia ucapkan kata yang mungkin kurang sopan atau kurang baik. Dan orang yang meriwayatkan hadis ini dia tidak sebutkan apa aja yang dia ucapkan Abu Bakar. Supaya sopan sama Abu Bakar, tak boleh ucapkan keburukan. Jadi dia tidak ucapkan, dia bilang dia ucapkan kata yang kurang sopan. Dan Umar ibn al-Khattab tersinggung, kenapa dia ucapkan begitu? Sadar dirinya Abu Bakar, kata Abu Bakar, wahai Umar, mohon maafkan saya salah tadi. Bukan maksud saya ngomong begitu.
Kata Umar, gak mau maafkan. Tidak mau? Kata Abu Bakar, kalau tidak mau maafkan, ucapkanlah kata yang kurang sopan sama saya supaya selesai di dunia. Karena kalau tidak balas di dunia, pasti di akhirat balas. Kalau tidak maafkan di dunia, pasti di akhirat ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat diambil dari pahalanya. Jadi Abu Bakar sangat khawatir dan takut. Mohon maaf, enggak mau maafkan. Sambil dia khawatir, Abu Bakar ini As-Siddiq lari cari Rasulullah SAW dan nangis. Begitu dia masuk ke Masjid Nabawi, Rasulullah lihat dia datang lari-lari sambil nangis. Kata Rasulullah, wahai sahabat, ini kayaknya ada masalah ini sama. Karena ada masalah ini. Datang Abu Bakar, dia cerita, ya Rasulullah, tadi saya ngobrol dengan Umar dan saya ucapkan kata yang kurang sopan dan saya minta maaf dari Umar, tapi tidak mau maafkan. Saya suruh ucapkan kata yang kurang bagus atau kurang sopan sama saya, tapi tidak mau ucapkan. Nangis. Kalau kita minta maaf dari orang yang tidak mau maafkan, ya udah, tidak usah maafkan. Salah. Tidak peduli. Tidak peduli. Karena saya sudah minta maaf. Kalau tidak mau maafkan, ya udah, salah. Tidak usah maafkan. Kalau sahabat, sangat penting bagi mereka kalau punya masalah harus selesai di dunia. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, kalau Umar tidak mau maafkan, Allah maafkan, Allah ampuni, Allah rahmati. Tenang wahai Abu Bakar, jangan khawatir, duduk wahai Abu Bakar. Ghafarallahu lak, semoga Allah ampuni segala kesalahanmu wahai Abu Bakar. Dan Abu Bakar duduk tenang. Tidak lama Umar bin Al-Khattab merasa salah. Tadi Abu Bakar As-Siddiq minta maaf dari saya, tapi saya tidak maafkan. Allah, bisa begitu. Pergi langsung cari Abu Bakar, tutup pintunya, rumahnya. Mana Abu Bakar? Enggak ada. Wah, berarti di Masjid Nabawi. Dia menuju Masjid Nabawi dan Rasulullah melihat Umar bin Al-Khattab datang. Rasulullah tidak mau melihat Umar bin Al-Khattab. Langsung Rasulullah hadap kanan. Umar bin Al-Khattab datang dari sebelah kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah hadap kiri. Datang lagi dari sebelah kiri, Rasulullah hadap kanan lagi. Langsung Umar bin Al-Khattab nangis. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa hidup di dunia kalau Rasulullah marah sama saya? Bagaimana? Tidak bisa hidup. Bagaimana saya masuk surga kalau Rasulullah sedang marah sama saya? Dan Rasulullah menjawab, wahai Umar, kenapa bermasalah sama temanku, sama sahabatku ini? Ini Abu Bakar As-Siddiq, waktu saya mulai dakwah, semuanya berkata, engkau bohong, engkau orang gila, engkau tak benar. Semuanya tolak dakwahku, kecuali Abu Bakar. Dia menolong saya. Dia berkata, sadaqta ya Rasulullah, engkau adalah benar ya Rasulullah. Saya percaya ya Rasulullah. Dan kemudian Abu Bakar melihat Rasulullah lagi marahin Umar. Apa yang dia ucapkan Abu Bakar? Kalau kita apa yang kita ucapkan? Ya biarinnya, supaya lain kali belajar, supaya tahu saya siapa. Tak boleh lagi bermasalah sama saya. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kuntu adlam. Aku yang salah ya Rasulullah, bukan dia, aku yang salah. Itu sahabatnya. Maka kita harus ikuti mereka. Kalau kita melakukan kesalahan, karena saya akan jaminkan, bukan saya juga, tapi Rasulullah SAW telah jaminkan masuk surga. Siapa? Tahu siapa? Saya ceritakan. Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Dan kata Rasulullah SAW, akan datang seseorang ahli surga
akan datang seseorang ahli surga. Sahabat kaget, oh ahli surga berjalan di muka bumi, siapa itu? Semuanya kepingin menjadi orang itu dan dapat jaminan ahli surga. Tak lama sahabat menunggu, datang seseorang yang tidak terkenal. Tak ada yang tahu, ini siapa loh? Tak ada yang kenal, tak ada yang tahu. Dan orang itu bajunya biasa, dan bawa habis wudu, bawa sepatunya di sini, masuk ke masjid. Amalannya apa yang jadikan dia masuk surga? Hari kedua Rasulullah duduk dengan para sahabat di tempat yang sama. Kata Rasulullah, akan datang seseorang ahli surga. Kata sahabat, siapa lagi? Yang kemarin orang itu yang kita tak kenal, siapa lagi hari ini? Ternyata datang lagi orang yang sama. Datang lagi orang yang sama. Hari ketiga Rasulullah duduk dengan para sahabat. Dan kata Rasulullah SAW, akan datang seseorang ahli surga. Hari ketiga datang lagi orang yang sama. 3 kali dapat jaminan masuk surga. Kata para sahabat, wallahi saya tidak lewatkan ini. Harus saya tahu amalannya apa. Apa yang jaminkan dia masuk surga. Kita juga harus tahu apa yang jaminkan orang itu. Yang tidak terkenal, ahli ibadah tidak terkenal, ahli jihad tidak terkenal, ahli sedekah, bahkan tidak ada yang kenal sama sekali. Kok bisa orang itu menjaminkan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga? Apa yang jaminkan dia masuk surga? Kata salah satu sahabat, harus saya tahu, harus saya tanyakan. Begitu dia tidur di rumahnya 3 malam, supaya memperhatikan amalannya, salatnya, apakah puasa, apakah sedekah, apakah. Ternyata tidak punya kelebihan amal ibadah, tidak punya kelebihan salat, tidak punya biasa saja salatnya, tidak punya kelebihan puasa, sedekah, biasa-biasa saja. Sahabat bertanya, Rasulullah sudah jaminkan 3 kali ahli surga. Apa itu amalannya? Ya saya belum perhatikan. Amalannya itu apa? Tahu amalannya apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Amalannya sangat mudah. Sangat mudah. Bahkan kalau kita amalan tersebut itu, kita sendiri tenang, kita hidup nikmat, kita tidur enak. Amalannya sebelum tidur setiap malam sebelum tidur, dia bersihkan hatinya. Dia bersihkan. Apa maksudnya bersihkan? Kalau manusia punya kesalahan dengan dia, orang yang menzalimi, orang yang ambil haknya, orang yang caci maki, ghibah, semuanya dia maafkan. Ya Allah, saya maafkan mereka karena Engkau ya Allah. Dia punya salah sama manusia, dia minta maaf sama manusia, dia doakan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya sama Allah, dia istighfar, dia taubat. Tak pernah tidur sampai selesaikan urusan manusia dan urusan Allah. Atas kesalahan, atas kekurangan, sama manusia dia minta maaf, sama Allah dia minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang jaminkan dia masuk surga. Bisa nggak kira-kira sebelum tidur? Karena orang yang hatinya penuh dengan iri dengan dia sendiri tidak tenang. Orang itu yang dia iri, dia cemburu dengan orang tersebut. Orang itu biasa-biasa aja. Dia tidak fikirkan kita. Hidupnya nikmat berjalan terus. Tapi kita lihat orang itu nikmat, terbakar hatinya. Kok orang itu nikmat aja? Kok itu lancar aja? Kita aja mau tidur malam, semua bercelaka, semua kita ini gak tenang. Orang itu tenang aja. Bahkan
Na'udzu billahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan masukkan dalam surga sampai dibersihkan. Harus tahu. Karena Allah berfirman, Salamun alaikum, Salamun alaikum tibtum, fadkhuluha khalidin. Selamat kalian, karena kalian adalah orang yang tibtum, baik, bersih. Maka masuklah ke dalam surga, kata Allah Subhanahu. Di ayat yang lain, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Menghadap Allah yang bermanfaat adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Kalau kita tidak bersihkan hati, dibersihkan oleh Allah. Allah yang membersihkan. Bagaimana? Bukan laundry. Na'udzubillahi min dzalik. Disiksa dalam kubur. Kalau enggak disiksa dalam kubur, mampir dulu ke neraka di akhirat. Karena tidak akan masuk surga sampai dibersihkan, sampai cuci. Tapi orang itu, karena dia sendiri pintar, cerdas, dia sendiri bersihkan. Tak perlu lagi dibersihkan sama orang, dibersihkan sama malaikat, atau Allah yang membersihkan. Tak perlu. Dia sendiri cuci hatinya, dia bersihkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar, yang cerdas, ya. Atas kesalahan kita dengan manusia kita minta maaf, dan atas dosa kita dan kekurangan kita minta ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mudahkan langkah kita, Allah membuka hati kita untuk datang ke majelis ta'lim. Semoga Allah menjadikan wasilah bagi kita untuk mendapat rahmat Allah, masuk surga Allah Jannatul Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mempertemukan kita di dunia dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari setan. Mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.